Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai polisi tembak polisi yang kemarin sudah menjadi pemberitaan luas, teman-teman, di mana Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae di rumah dinas Kadif Propam Verdi Sambo. Dan ini akhirnya menjadi berita yang cukup viral, cukup heboh karena banyak kejanggalan terkait terbunuhnya Brigadir J. Salah satu contohnya begini teman-teman, ada keluarga yang masih menelepon pada jam 10 pagi. 10 pagi itu kan masih kontak-kontakan antara Brigadir J dan keluarga. Kemudian dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta itu kan perlu waktu 7 jam. Nah, ketika di Jakarta pukul 17 ini dikatakan bahwa Brigadir J tewas. Padahal dalam perjalanan itu kan perlu waktu 7 jam. Kenapa kok langsung tewas sampai di Jakarta? Nah, kalau terjadi tembak menembak, apakah tidak perlu waktu misalkan setengah jam atau 1 jam? Tetapi ini langsung tewas karena katanya terjadi tembak menembak dan diawali dengan masuknya Brigadir J ke kamar istri Verdi Sambo. Dan ini kan menimbulkan kejanggalan juga teman-teman, karena dalam perjalanan 7 jam itu umumnya orang itu kan capek, kesel karena dalam perjalanan cukup jauh. Apalagi Brigadir J ini sebagai sopir tentu kan lelah, capek. Tetapi kok ada upaya dari Brigadir J itu kok masuk kamar dari istri Verdi Sambo dan melecehkan istri Verdi Sambo. Ini kan juga terjadi kejanggalan, dan kejanggalan itu akhirnya menjadi polemik di masyarakat. Kemudian juga dari dokter otopsi teman-teman yang menangani jenazah Brigadir J ini, kenapa hasilnya ini kok menjadi kontroversial? Banyak kejanggalan di sana, seperti ada luka sayat. Jadi ada sayatan di mata, kemudian di kaki dan sebagainya. Ini yang tidak terima dari keluarga. Nah, karena itu banyak pihak yang terlibat, akhirnya pihak Kapolri membentuk tim khusus untuk menangani ini. Kemudian ada Kompolnas juga begitu, ada Komnas HAM. Dan di Komnas HAM ini cukup luar biasa teman-teman gerakannya, bahwa kemarin itu mengunjungi rumah dari Brigadir J untuk menanyakan terkait kematian Brigadir J. Dan kemudian teman-teman, pihak Komnas HAM itu akan mempertanyakan hal ini kepada dokter yang menangani, karena dokter ini melakukan otopsi terhadap jenazah Brigadir J. Itu akan ditanyakan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Nasional. Komnas HAM akan periksa dokter otopsi Brigadir J. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyebut langkah itu dilakukan usai pihaknya mengantongi catatan signifikan terkait luka di tubuh polisi tersebut. Terkait luka, minggu depan kami akan meminta keterangan, menggali keterangan, mendalami keterangan, dan sebagainya kepada dokter yang melakukan otopsi, kata Anam dalam siaran pers daring Jumat 22 Juli 2022. Secara bersamaan, Komnas HAM juga mengaku telah menyelidiki dugaan kejanggalan lainnya. Ia menyebut pihaknya belum bisa membuka ke publik lebih detail terkait penyelidikan tersebut. Di samping ngomongin soal luka, kami juga sedang memproses sesuatu hal yang belum bisa kami ceritakan, ucap dia. Yang nanti itu bekal bagi kami meminta keterangan pada divisi-divisi yang lain dan tema-tema yang lain yang telah dilakukan oleh teman-teman kepolisian saat itu, imbuhnya. Dalam kasus ini, Komnas HAM melakukan penyelidikan terpisah dari kepolisian, sebab Komnas HAM merupakan lembaga negara independen mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di kepolisian, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Melalui peningkatan status itu, polisi artinya telah menemukan dugaan pelanggaran pidana dalam peristiwa tersebut. Ya, sudah, barusan selesai gelar perkaranya, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian
ketika dikonfirmasi Jumat 22 Juli 2022. Itu teman-teman terkait perkembangan terkini bahwa Komnas HAM itu akan memanggil dokter autopsi yang melakukan otopsi terhadap jenazah dari Brigadir J. Nah, ini kalau kita melihat teman-teman semakin menarik terkait kasus tembak-menembak polisi ini, di mana Brigadir J ini yang akhirnya tewas ditembak oleh Baradae. Jadi kalau kita melihat cerita kemarin bahwa Brigadir J itu katanya adalah penembak jitu, tetapi kenapa tidak satu pun peluru mengenai Baradae? Jadi ada 7 peluru yang ditembakkan ke arah Baradae, tetapi tidak satu pun kena. Namun sebaliknya 5 peluru yang ditembakkan Baradae itu kena semua di tubuh Brigadir J. Ini kan menjadi satu yang aneh menurut saya. Kenapa kok tidak satu pun peluru kena ke tubuh dari Baradae? Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik teman-teman, dan memang ini harus dijelaskan secara detail sehingga tidak menimbulkan keraguan seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi, agar masalah ini dibuka seterang-terangnya, jangan sampai ada keraguan di masyarakat. Dan menurut Pak Mahfud MD teman-teman, dia mengatakan bahwa kasus ini harus dibuka secara terang benderang, jangan sampai ada yang disembunyikan. Karena menurut pendapat saya ini pertaruhan institusi Polri teman-teman. Jangan sampai kasus ini ditutupi, biar masyarakat itu percaya dengan apa yang dilakukan oleh Polri mengenai hal-hal seperti ini. Ini kan kasus pidana, kasus pembunuhan, dan menurut beberapa kalangan sebenarnya kasus ini mudah untuk ditangani. Kenapa mudah? Karena TKP-nya itu jelas, yaitu di rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian yang meninggal itu juga jelas, yaitu Brigadir J. Kemudian yang menembak itu juga jelas katanya adalah Baradae. Kemudian pistol yang dipakai itu juga sudah jelas, yaitu yang dipakai oleh Baradae itu katanya adalah Glock 17. Ini senjata yang cukup canggih teman-teman. Itu yang dipakai. Kemudian pelurunya juga jelas. Maka saya pikir ini cukup mudah untuk ditangani karena semua serba jelas. Di samping itu ada saksi, yaitu istri dari Verdi Sambo, yang katanya kemarin melapor ke polisi menjadi korban karena dilecehkan oleh pihak Brigadir J. Jadi orangnya kan cukup jelas. Kemudian masalah HP-nya itu kan saya pikir mudah untuk ditelusuri, walaupun dikatakan bahwa HP dari Brigadir J itu hilang, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, maka ini bisa mengambil data di providernya. Itu kan cukup mudah. Dan yang berikutnya bukan hanya misalkan HP dari Brigadir J yang disita oleh polisi, tetapi juga HP yang dibawa oleh Baradae itu juga disita. Kemudian HP yang dari istri Verdi Sambo juga disita. Kemudian HP dari Verdi Sambo juga disita. Kemudian HP dari keluarga Brigadir J itu juga disita untuk mengumpulkan data apa yang terjadi dalam percakapan sebelum Brigadir J itu meninggal. Itu nanti kan cukup bisa ditelusuri teman-teman terkait HP-HP itu. Nah, kalaupun nanti HP-nya itu misalkan hilang dan sebagainya, cukup itu diambil dari data provider. Nah, itu artinya kan semua cukup jelas. Jadi menurut Pak Susno Duaji, mantan Bareskrim, itu mengatakan sebenarnya kasus ini mudah untuk ditangani. Mudah karena semuanya sudah jelas. Dan itu akan lebih sulit misalkan menemukan jenazah di tengah hutan atau jenazah tenggelam yang tidak punya identitas. Itu akan susah. Tapi ini kan cukup jelas. Brigadir J-nya itu ada dan sudah tewas. Kemudian yang menembak juga sudah jelas, senjatanya jelas, TKP-nya jelas, saksinya jelas. Berarti ini kan lebih mudah untuk menanganinya. Dan ini masalah menjadi ramai karena ada pihak-pihak yang meragukan terkait kejadian tersebut. Ada yang mengatakan bahwa ini banyak kejanggalan. Misalkan dari pengacara mengatakan di lehernya ada bekas jeratan, dan ini seolah-olah dijerat dari belakang. Kemudian ada penganiayaan. Kemudian ada berita yang disampaikan oleh pengacara bahwa ini sebelumnya sudah ada ancaman
teror yang ditujukan ke Brigadir J. Jadi semua itu teman-teman akan bisa dijawab sebenarnya oleh pihak yang terkait. Kemudian jenazahnya pun itu juga bisa mengatakan sesuatu setelah dilakukan otopsi. Kenapa ada tembakan seperti ini? Kenapa ada luka seperti ini? Jadi dari tim forensik ini nanti bisa mengatakan terkait jenazah itu. Jadi sesuatu yang tidak sulit sebenarnya menyelidiki kasus ini dibanding dengan menemukan mayat di tengah hutan yang tanpa identitas. Siapa yang membunuh, namanya siapa, alamat di mana, ini menjadi susah. Dan ini kalau kita bandingkan dengan kejadian di rumah Ferdy Sambo, ini saya pikir lebih mudah menangani. Dan ada beberapa pihak yang mengatakan supaya otopsinya itu dilakukan oleh tim yang independen, misalkan dari Fakultas Kedokteran UI atau RSCM yang independen. Dan kabarnya juga pihak TNI juga siap membantu terkait pelaksanaan otopsi. Jadi akan banyak orang yang terlibat dalam pemeriksaan penyelidikan kasus ini. Supaya apa? Supaya terang peristiwanya, teman-teman. Jadi kalau ada penyelidikan itu pada dasarnya memang untuk membuat terang suatu peristiwa. Dan mudah-mudahan ini segera bisa ditelusuri, teman-teman. Kenapa dan mengapa, motifnya apa terkait terbunuhnya Brigadir J tersebut. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.